sudah bicara dengan Gisel bahwa menurut pengakuan Gisel, handphone itu 3 tahun lalu dikasih ke manajernya dan dia sudah hapus. Video asusila mirip artis Gisela Anastasia yang saat ini masih belum tuntas penyidikannya di Polda Metro Jaya masih jadi isu hangat di masyarakat. Terlebih tentang siapa wanita dan pria yang berada dalam video tersebut. Di saat pihak polisi masih menunggu hasil penyidikan tentang hal itu, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea membuat kejutan dengan pernyataannya. Pengacara kaya raya yang akrab dengan para artis ini tiba-tiba saja membocorkan perihal pertemuannya dengan Gisel. Dalam pertemuan itu, Gisel mengaku kepada Hotman jika handphonenya hilang 3 tahun yang lalu. Handphone itu telah diserahkannya kepada manajernya. Dokumentasi di galeri yang sudah pernah dihapus tiba-tiba muncul kembali. Pernyataan Hotman itu seakan menjadi babak baru dari kasus video asusila yang menghebohkan itu. Adakah pernyataan Gisel kepada Hotman itu menjadi sebuah pengakuan? Hingga saat ini, publik masih terus dibuat penasaran tentang siapa wanita dan pria yang berada dalam video tersebut. Benarkah wanita itu hanya mirip Gisel? Atau wanita itu benar Gisel adanya? Saya sudah bicara dengan Gisel bahwa menurut pengakuan Gisel, handphone itu 3 tahun lalu dikasih ke manajernya. Dan dia sudah hapus. Ya, dia sudah hapus. Entah kenapa bisa nongol. Karena Gisel tuh datang ke saya secara pribadi. Pernyataan Hotman memang selalu mencuri perhatian publik. Kali ini, pengacara yang masuk dalam nominasi Sultan Terkis dalam KIS Award 2020 Indosiar ini kembali membuat kejutan. Lewat keterangannya tentang pertemuannya dengan Gisel yang seakan menjawab hasil analisa 2 ahli telematika, Abimanyu dan Roy Suryo, yang menjelaskan jika Gisel memiliki kesamaan fisik 75% dengan wanita yang berada dalam video asusila tersebut. Menarik ya, jadi ada perkembangan baru. Saya dengar artis GA itu membuat pengakuan terhadap seorang lawyer ternama, ya HPH, yang dia menyatakan kalau handphone dia sempat hilang 3 tahun yang lalu. Dan ini yang menarik lagi, ada statement dia mengatakan padahal sudah dihapus foto-fotonya atau dihapus videonya atau dihapus isinya. Oke, saya sekali lagi tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah, yaitu hak dia untuk kemudian buat statement itu dan juga hak dia juga untuk cerita atau buat alibi semacam itu. Tapi yang jelas kalau memang benar ada sebuah handphone yang itu hilang 3 tahun yang lalu, ya, atau dia mengatakan itu dititipkan kepada manajernya, maka ini menjadi sebuah persoalan, ya, karena orang itu kemudian bisa disangkakan dia lalai, ya, lalai karena apa? Karena dia memberikan kuasa kepada orang lain terhadap sesuatu yang memang bisa menyangkut hak pribadinya dia. Apalagi kalau itu ternyata di dalamnya masih ada data-data yang penting. Nah, kalau misalnya dia menceritakan data-datanya sudah dihapus, data itu foto atau video, ya, itu nanti ada juga pertanyaan, apakah bisa data-data itu dimunculkan kembali? Jawaban saya tegas, bisa. Ya, ini memang harus hati-hati karena ada software yang bisa membuat data-data itu terangkat kembali. Heboh tentang pernyataan Hotman Paris tentang Gisel ini, Gading Martin, mantan suami Gisel yang ditemui tim KIS pagi, enggan menanggapi. Padahal saat ini isu yang berkembang menyebutkan jika video panas mirip Gisel itu disebut sebagai penyebab perceraiannya dengan Gisel. Namun sayangnya, Gading tak ingin memberikan klarifikasinya perihal isu yang mulai berhembus kencang itu. Ya, dikit. Dikit nih. Antar ya. Tentang ini dikit, ya, sedikit aja sedikit. Tentang ini aja deh, gimana kabarnya? Bang, artinya itu gimana tanggapannya? Percaya nggak di hal itu dilakukan? Bang, supportnya mungkin bang. Gisel
sendiri kabarnya sangat kecewa dan menyesal telah menyampaikan curahan hatinya kepada Hotman. Giselle yang tengah galau berharap mendapat pencerahan hukum. Namun sebaliknya, pengacara top itu malah membocorkannya kepada publik. Hotman sendiri entah menyesal dan merasa bersalah, belakangan sering memposting foto Giselle di Instagramnya dengan caption penuh pujian. Hotman menyebut wanita ini adalah wanita penuh pesona bagi kaum pria. Namun di akhir kalimatnya, Hotman bertanya, bagaimana dengan dirinya? Teka-teki siapa wanita dan pria yang berada dalam video asusila mirip Giselle memang masih terus mengundang penasaran publik. Namun hingga saat ini belum ada kabar terbaru menyangkut tentang hal itu. Pihak Polda Metro Jaya yang telah memanggil pakar forensik dalam kasus ini hingga sekarang belum menyampaikan hasil penyidikannya. Polisi menyatakan baru menyelesaikan penyidikan terhadap 2 tersangka penyebar video tersebut. Saat ini kabarnya berkas kasus itu telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Negeri DKI Jakarta. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mengembalikan berkas perkara atas nama PP dan MN. Adapun alasan jaksa peneliti dalam pengembalian berkas perkara ini adalah belum terpenuhinya syarat formil dan syarat material dalam kualifikasi unsur delik sebagaimana yang disangkakan. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 27 Junto 45 Undang-Undang ITE dan pasal 29 Junto 34 Undang-Undang Pornografi. Adapun ancaman maksimal adalah pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar 6 miliar rupiah. Pak, terkait statementnya Hotman Paris Pak yang mengatakan HP Giselle hilang 3 tahun lalu, apakah Hotman Paris akan diperiksa Pak? Nanti akan dipanggil atau seperti apa Pak? Pak, Ada kemungkinan Hotman dipanggil Pak? Pak, tadi jenazahnya kan mau diambil Pak, berarti hasil autopsi ini udah selesai ya Pak? Hasil autopsi sore ini selesai Pak. Untuk tersangka masih tahap apa Pak? Pak, soal Giselle Pak. Ada laporan Bapak. Pak, kami kemungkinan dipanggil Pak. Kabel lu udah. Ya, ada update nggak Pak? Ya apa untuk kayak apa? Belum ada hasil dari itu ya Pak. Meski begitu, kecurigaan publik tentang wanita dalam video tersebut terus berkembang. Terlebih setelah pernyataan Hotman Paris Hutapea yang telah menerima pengakuan Giselle tentang handphonenya yang hilang. Kecurigaan masyarakat semakin kuat jika Giselle memiliki keterlibatan dalam kasus beredarnya video 19 detik mirip Giselle itu. Terlebih sikap tertutup mantan istri Gading Martin itu kepada media kian menimbulkan kecurigaan. Teman-teman media, kita minta kasus ini nggak berhenti sampai di penyebarannya aja, karena kan ya, kronologisnya itu berawal dari pemeran dalam video itu. Kalau nggak direkam video itu nggak mungkin tersebar ke masyarakat. Udah mendengar statement dari teman-teman kepolisian kemarin, menunggu hasil forensik, laboratorium forensik untuk masalah memastikan bahwa video itu di dalam yang memerankan siapa dan kapan diambilnya. Ya, kalau sekarang yang saya dengar itu dilimpahkan tanpa pemeran dalam video itu. Ya makanya kan kita bilang kan di situ yang kita laporkan kan penyebarannya di Undang-Undang IT dan pelaku yang di dalamnya itu kita laporkan di Undang-Undang Pornografi. Ya kita juga dengar sekarang itu baru tahap P19 doang. Jadi kita juga jangan berkecil hati di situ, kan target kita semua yang terlibat dalam video asusila itu ditindak tegas. Jadi mungkin pihak kepolisian pun, teman-teman kepolisian pun lagi berusaha untuk menunggu hasil laboratorium forensik itu. Meski sedang menghadapi tuduhan yang sangat pelik dalam pelanggaran undang-undang pornografi, bahkan karir Giselle diramalkan akan mengalami cobaan berat di tahun 2021 mendatang, namun Giselle tampaknya berusaha menjalani hidup yang normal.
ia tetap berkarya dengan tampil di beberapa acara televisi. Sementara itu, dalam Instagramnya, Gisel pun seperti kejar setoran dengan menerima banyak endorse. Tak hanya itu, Gisel pun terlihat tetap membuat TikTok bersama anaknya. Tidak heran jika penyanyi berusia 30 tahun ini masuk dalam nominasi selebriti sensasi terkis, Hot Mama Terkis, serta selebriti TikTok Gisel Gempi Terkis dalam Kiss Awards 2020 di Indosiar.